Saya Tubagus Eka Budiman, ya, biasa dipanggil Pak Tus. Pemilik dari wisata. Kami keluarga adalah pemilik dari lokasi di Karangsari seluas 16.200 hasil daripada putusan-putusan pengadilan sampai ke tingkat PK. Sudah ada penyerahan ke pihak kami, Pak, yang menangani proses perdatanya dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Selalu mengelola Pantai Karangsari. Untuk saat ini siapa, Bu? Untuk saat ini untuk Eka Budiman. Oh, berarti Ibu merasa dirugikan dengan adanya peristiwa seperti ini? Ya banyak dirugikan. Nah, terus gini, Bu, kami dengar juga Ibu melaporkan Bapak Eka melalui Bang Jerry yang lebih dikenal. Apakah betul, Bu? Betul, dia kuasa saya sebagai anak mantu saya. Harapan Bung sebagai pelapor, itu apa sih harapannya? Ya kita tunggu aja proses hukumnya berjalan. Ini kan kasus ini lagi ditangani oleh Polda Banten. Jadi kita marilah sama-sama belajar menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kami butuh keadilan seadil-adilnya. Kami informasikan saat ini Bang Kumis Berbagi bersama sejumlah awak media sedang berada di kawasan Pantai Carita guna untuk memantau kondisi terkini menyambut tahun baru. Tetapi nampaknya Bang Kumis mendapatkan satu informasi perkembangan baru nih terkait pemilik lahan, yaitu berinisial Pak EB, di mana sedang menyandung kasus yang diduga ada satu pelaporan warga dalam dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP pidana. Dan hari ini Bang Kumis langsung nih mau bincang-bincang sama pelapornya, Bang Kusnadi Pratama. Selamat sore, Bung. Selamat sore Bang Kumis. Bung, mohon izin ya, ini langsung saja karena Bang Kumis mendengar bahwa Bung ini melaporkan seseorang pemilik lahan Pantai Carita khususnya Karangsari. Bisa sedikit dijelaskan kepada publik bagaimana sih, Bung, awal ceritanya, Bung? Tidak dipungkiri, saya Kusnadi Pratama selaku pelapor melaporkan saudara EB atau Eka Budiman, nama lengkapnya, selaku pemilik lahan Karangsari Carita. Laporan tersebut saya laporkan ke Polda atas dasar praduga tak bersalah atau dugaan adanya tindak pidana penggelapan dana sebesar 1,5 miliar. Nah, ini menarik, Bung, karena publik pun akhirnya pengen tahu karena Karangsari ini selalu menjadi berita terseksi. Di saat di channel Bang Kumis Berbagi beberapa tayangan dan beberapa kasus pun kami tayangkan. Ini sangat menarik sekali karena tidak menyangkut masalah lahan ini makan, tetapi masalah anggaran penggelapan. Itu berawal dari peristiwa apa sih, Bung? Berawal dari peristiwa yang saya tahu ya, sepengetahuan saya yang saya tahu berawal dari perjanjian antara Ibu Ida Lucia yang biasa dipanggil di Karangsari ini Mami Lus. Pada saat beberapa tahun yang lalu lahan Karangsari ini dikuasai oleh Pemda Kabupaten Pandeglang. Akan tetapi karena saudara EB atau Eka Budiman merasa bahwa lahan Karangsari ini adalah milik daripada ahli waris keluarganya, maka dengan kuasa waris daripada keluarganya EB, Eka Budiman berperkara melawan Pemda dan Haji Omo Sudarmo serta almarhum Abah Haji Kasan. Proses itu berjalan, tapi berjalannya proses itu ke Pengadilan Negeri Pandeglang, saudara EB menggunakan dana dari Ibu Ida Lucia. Dipertegas berarti dalam waktu proses kan butuh biaya mungkin ya. Betul. Nah, akhirnya Ibu Lucia ini mendanai untuk berjalannya proses dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut. Selanjutnya, betul. Bung? Nah, selanjutnya berjalannya waktu sampai ada putusan dari Mahkamah Agung bahwa Eka Budiman dan kawan-kawan memenangkan perkara ini. Ada putusannya dari Mahkamah Agung, bahkan sudah inkrah. Nah, sampai itu terbit putusan, saudara EB yang mana pernah membuat, kalau saya tidak lupa ya ada, karena semua berkas ada di Polda, pernah membuat satu pernyataan tertulis bahwa apabila kasus hukumnya
yang EB jalani dengan Pemda dan Haji Omo almarhum, dia akan membagi 2 tanah yang EB perjuangkan. EB mempunyai lahan 16.200. Jadi akhirnya lahan itu dibagilah menjadi 2. Paham saya karena setelah melihat dan membaca surat pernyataan yang EB buat. Berarti saudara EB 8.100 kurang lebih, saudara Ibu Ida Lucia 8.100. Nah, pertanyaan gini. Yang faktanya sampai saat ini saudara Ibu Ida Lucia tidak mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki tanah yang dibagi oleh EB. Kami dari pihak Ibu Ida Lucia sempat 3 kali ke rumah EB untuk mempertanyakan hal tersebut. Karena tidak ada titik temu, tidak ada titik terang yang jelas, kami melalui camat atau muspika setempat, yaitu saudara Camat Marda, untuk minta dimusyawarahkan di kecamatan. Akan tetapi saudara EB tidak hadir pada saat itu tanpa alasan yang jelas. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober kami melaporkan tindakan praduga tindakan pidana yang telah dilakukan oleh EB. Dan ini adalah STPL-nya, bukti tanda lapornya, dan kasusnya saat ini saudara EB atau Eka Budiman pemilik Karangsari sudah menjadi tersangka dan sekarang berada di dalam tahanan Polda Banten. Nah, pertanyaan gini, Bung. Selama ini sepengetahuan Bang Kumis yang memang sering menyoroti tentang wisata di Karangsari, bahwa Ibu Lucia kan itu nampaknya sudah mengelola di Karangsari. Itu bagaimana, Bung? Nah, sepengetahuan saya lagi, karena berkas-berkas semuanya ada di Polda, Ibu Ida Lucia itu pernah diberikan kuasa sepenuhnya untuk mengelola lahan Karangsari 16.200 meter persegi kurang lebihnya oleh saudara Eka Budiman. Akan tetapi dalam perjalanan waktu itu tetap Ibu Ida Lucia menggelontorkan dana sebesar 200 juta untuk kontrak lokasi yang ada di Karangsari. Yang padahal itu sudah diberikan kuasa oleh Eka Budiman untuk mengelola, akan tetapi kenapa harus kontrak lagi? 200 pengetahuan saya itu 2 atau 3 kali ya, kalau tidak salah. 50 itu penambahan juga 2 atau 3 kali kalau tidak salah, karena berkas data otentiknya semuanya di Polda Banten. Ya, tapi kan gini, Bung, setiap ada satu perjanjian, boleh katakan tadi kerjasama antara yang dilaporkan oleh Kang Dery ini dan Ibu Lucia, kan ada kerjasama bareng untuk mengelola. Apakah itu nggak termasuk one prestasi dalam sebuah kontrak bersama, Bung? Di luar daripada pernyataan Eka Budiman dengan Ibu Ida tentang masalah pendanaan yang sampai sebesar 1,5, itu yang 200 juta itu di luar daripada itu. Padahal saudara Eka Budiman telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Ida Lucia untuk mengelola lahan, akan tetapi dikontrakkan kembali ke Bu Ida Lucia 200 juta, 50. Nah, bukti otentiknya, data otentiknya, karena saya sudah melakukan pelaporan, itu data otentiknya. Kalau Bang Kumis berbagi mau jelas, silakan konfirmasi ke pihak Polda Banten, karena kasus ini ditangani oleh Polda Banten. Bung, ini kan bicara kerugian ya, sementara kasus sendiri Pak Eka sudah ditangani oleh Polda Banten. Untuk nilai anggaran, harapan Bung gimana, Bung? Jadi kalau kerugian material 1,5 dalam proses perjalanan berperkara, 200 sama 50 kurang lebih itu 4,5 apa 550, itu juga satu kerugian. Karena apa? Sudah diberikan kuasa untuk mengelola, tapi suruh bayar lagi kan kontrak. Lucu gitu. Luar biasa cerdas dan pintarnya itu Pak EB. Enggak, yang saya maksud ini kan ada kerugian materi berbentuk nilai rupiah yang jumlahnya tadi dikatakan 1,5 ditambah plus kontrak-kontrak. Harapan Bung sebagai pelapor itu apa sih harapannya? Ya kita tunggu aja proses hukumnya berjalan. Ini kan kasus ini lagi ditangani oleh Polda Banten. Jadi kita marilah sama-sama belajar menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kami butuh keadilan seadil-adilnya. Walaupun langit sampai runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan.
Jadi kami juga memohon kepada aparat penegak hukum yang ada di Polda Banten, jangan tebang pilih, jangan intinya jangan tebang pilih siapapun di belakang Pak Ebe, siapapun itu, tolong tegakkan hukum setegak-tegaknya, keadilan seadil-adilnya. Karena kami sebagai warga negara Indonesia yang ada di muka bumi Indonesia ini berhak mendapatkan keadilan dan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan saya, Ibu Ida Lucia, tidak boleh dirampas oleh siapapun. Jadi kami berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih Bang Kumis. Bu, kalau boleh tahu itu perkara apa sih, Bu? Perkara penggelapan dana. Nah, awal mula dari penggelapan dana itu bagaimana ceritanya, Bu? Awal mula dari penggelapan dana itu ya saya beli tanah sama dia seluas 8.100 tapi tidak diakui sama Eka Antus Budiman. Nah, terus gini, Bu, untuk saat ini itu pengelolanya siapa? Karena saya pengetahuan Bang Kumis selama ini kan Ibu yang selalu mengelola Pantai Karangsari. Untuk saat ini siapa, Bu? Untuk saat ini untuk Eka Budiman. Oh, berarti Ibu merasa dirugikan dengan adanya peristiwa seperti ini? Ya banyak dirugikan. Nah, terus gini, Bu, kami dengar juga Ibu melaporkan Bapak Eka melalui Bang Jerry yang lebih dikenal. Apakah betul, Bu? Betul, dia kuasa saya sebagai anak mantu saya. Gitu ya. Bu, harapannya bagaimana sih, Bu? Harapan saya ya supaya diproses yang seadil-adilnya itu si Entus Eka Budiman. Juga saya minta keadilan, juga supaya saya juga nggak terkatung-katung. Kepastian hukumnya? Iya, kepastian hukumnya saya juga minta seadil-adilnya. Karena saya merasa benar, saya tidak. Bu, untuk tingkat kerugiannya sendiri, nilainya kalau boleh tahu berapa sih, Bu? Yang tahun 2005 sampai 2013 itu 1,5. Ya, apakah masih ada taman-taman yang lainnya? Ya ada yang nggak tercatat. Oh gitu ya. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.